Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Ibrani 13 ayat 15. Saya bacakan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat dikasih Tuhan, kadang ada orang bertanya begini, kenapa orang Kristen kalau ibadah kok nyanyi ya? Kenapa orang Kristen kok menaikkan puji-pujiannya dalam sembahyangnya? Ya, firman Tuhan bahkan mengajarkan kepada kita untuk mempersembahkan korban syukur, yaitu bibir yang memuliakan nama Tuhan. Salah satu bibir yang memuliakan itu adalah melalui setiap nyanyian pujian kita. Ya, saya katakan salah satu, karena bisa juga dengan bermazmur, ya, bisa juga melalui setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Ya, yang penting bibir kita mengucapkan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Dikatakan bibir yang memuliakan Tuhan. Nah, ini bukan sekedar bibir berucap. Sesungguhnya lebih dalam lagi kalau kita mau telusuri, karena yang keluar dari mulut kita, dari bibir kita, itu meluap dari hati. Nah, artinya begini, ibadah kita, setiap kita menaikkan pujian, ketika menyanyikan lagu-lagu pujian, hendaklah itu dari hati yang mengalir keluar melalui bibir kita. Nggak cukup kita mengucap syukur dalam hati. Ya, bayangkan kalau satu gereja semuanya dalam hati. Yang penting kan hati. Tuhan ngelihat hati. Waduh, nggak seru dong. Pemain musiknya jalan terus, musiknya jalan tapi nggak ada yang nyanyi. Karena semua dalam hati kan nggak seperti itu. Bukan seperti itu. Ya, bahkan kalau kita lihat zaman Daud itu mereka ada diatur sedemikian rupa, ada paduan suara, macam-macam lah ya. Semuanya intinya tetap memuliakan Tuhan melalui bibirnya, memuji-muji nama Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Nah, karena itulah dikatakan marilah kita oleh Dia. Siapa Dia? Tuhan Yesus. Marilah kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, senantiasa, enggak hanya sewaktu sekali aja, pas minggu aja, pas ibadah saja, enggak. Senantiasa, setiap saat, dimanapun engkau, untuk mempersembahkan korban syukur kepada Allah.
Nah, korban syukur kepada Allah seperti apa? Yaitu melalui ucapan bibir yang memuliakan namanya, memuliakan nama Tuhan. Jadi sekali lagi ya, ketika kita memuji Tuhan, ayo nyanyi yang sungguh-sungguh. Makanya kadang-kadang ada yang namanya paduan suara, ada yang namanya les vokal, malah diajari supaya nggak fales gitu ya. Ya Tuhan sih melihat hati betul ya, tetapi bukan berarti terus mengabaikan ya patokan, misalnya lagunya nadanya slendro pelok atau istilahnya nggak senada satu dengan yang lain ya. Kok nggak enak ya? Bukan seperti itu ya. Harus belajar supaya kita bisa memuji dengan pujian yang indah bagi Tuhan. Yang untuk dunia saja, kalau kita perhatikan orang mau konser saja, itu mereka berlatihnya luar biasa loh. Penyanyi berulang-ulang berlatih loh. Apalagi untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada salahnya kita juga belajar teknik vokal ya misalnya gitu ya. Bukan berarti kita akan jadi penyanyi seperti orang dunia, bukan. Tetapi kita mau supaya bahwa kita mempersembahkan yang terbaik. Korban syukur yang terbaik. Salah satu adalah melalui setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, saya katakan salah satu karena bisa juga dengan doa-doa kita, dengan mazmur yang kita naikkan, bisa juga kombinasi semuanya itu. Ya, artinya yang penting keluar dari mulut kita adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ini hari Minggu. Ayo dalam ibadah kita sekarang nyanyikan pujian kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Karena untuk Tuhan, ya bukan untuk manusia. Makanya kerjakan, lakukan dengan sepenuh hati. Ya, karena kita percaya Tuhan sudah memberkati hidup kita luar biasa. Karena itu ayo naikkan korban syukur, ya rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala rahmat Tuhan, anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan atas hidup kita hingga saat ini. Karena itu semestinya kita selalu memberikan korban syukur kepada Allah, yaitu dengan setiap puji-pujian, mazmur, dan setiap perkataan-perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa hari ini ibadah kita harus berbeda. Ini tahun baru ya, ketika memuji Tuhan, nyanyikan pujian itu dengan segenap hatimu dan nyanyikan dengan sebaik-baiknya supaya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami supaya kami senantiasa mempersembahkan korban syukur, rasa syukur yang luar biasa karena Tuhan sudah memberikan anugerah mulai dari keselamatan, segala berkat dalam kehidupan, perlindungan, bahkan pemeliharaan Tuhan atas hari-hari dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami senantiasa memberikan korban syukur, yaitu bibir yang memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami, melalui mazmur yang kami lantunkan, atau melalui doa-doa yang kami naikkan. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Yang berdoa hari ini menyerahkan hidup kami dan segala aktivitas kami, termasuk ibadah kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, termasuk juga jangan lupa selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.